Di sisi lain, Feby di kamarnya udah siap dengan perlengkapan yang akan dibawa camping nanti. Feby hari ini kelihatan cantik banget, apalagi tubuhnya yang terlihat tambah seksi. "Abang," teriak Feby yang sedang menuruni tangga sambil manggil nama Vero. "Abang." Feby berangkat, "Anterin dong," teriak Feby lagi. Vero yang baru keluar dari kamar mandi diam tak menjawab teriakan adiknya itu. "Abang mana sih?" gumam Feby sambil naruh tasnya di sofa, dan dia pun kembali ke atas ke arah kamar Vero. Dor dor dor, bukannya ngetok pintu baik-baik, Feby malah menggedornya keras. "Woi bang bangun," teriak Feby. Vero terus saja memakai baju tanpa menjawab panggilan Feby. "Ih abang nanti Feby ditinggal rombongan loh," ucap Feby lagi. Klek. Pintu terbuka menampakkan sosok Vero yang udah rapi dengan aroma maskulin. "Apa?" tanya Vero. Feby hanya nyengir, "Anterin Feby dong," rengek Feby. "Mana si Bara?" tanya Vero. Raut wajah Feby langsung berubah masam. Vero emang sengaja menggodanya. "Bisa gak sih jangan bahas si Bara? Ngerusak mood Feby pagi-pagi tahu gak?" kesal Feby. "Ulu-ulu adek abang ngambek ceritanya." "Iya deh abang minta maaf," Vero sambil ngelus rambut Feby dan mengacaknya, lalu lari ke bawah sebelum dapat omelan dari Feby. "Abang, awas lo ya," teriak Feby dan dia pun nyusul Vero ke bawah. Nyampe sekolah, Bara langsung ikut kumpul bareng anggota Vagos di tepi lapangan. Anak-anak yang lain juga gitu, di tengah lapangan udah berjajar rapi 5 bis yang akan membawa mereka ke puncak nantinya. Anya, Dira dan Mona juga lagi nunggu Anggun dan Feby di parkiran. "Lama banget sih tuh bocah-bocah," ujar Dira. "Palingan lagi di jalan, tadi Feby bilang udah mau nyampe," jawab Anya. Tiba-tiba Angel, Ces dan Andin lewat depan mereka dengan angkuhnya. "Bau apaan nih?" ucap Dira tiba-tiba saat Angel, Ces dan Andin tepat berada depan mereka. "Bau apaan sih Dir?" tanya Mona yang notabene emang gak tahu. "Tahu bau-bau pelakor gitu, kalian ngerasa gak?" tanya Dira. Andin dan Angel, Ces langsung menghentikan langkahnya. Anya dan Mona yang baru ngerti hanya tersenyum tipis, kayaknya bentar lagi bakal ada keributan nih. Maksud lo apa?" tanya Andin ketus. "Lah, lo kenapa kok ngegas gitu?" "Sakit ya mbaknya," jawab Dira. "Gak usah sok bego deh lo, gue tahu lo nyindir gue." Beraninya sindir-sindiran, ketus Andin. "Baru tahu aja lo Din, mereka tuh emang cuma beraninya di belakang doang," sambung Angel. Dira yang emang paling berani dan paling barbar langsung narik kerah baju Andin. "Lo tuh jangan sok di sini anjing," geram Dira. Angel yang mau membantu melepas cekalan tangan Dira dari baju Andin langsung ditahan sama Anya. "Kalau lo ikut campur, gue juga bakal ikut campur," ucap Anya. Angel langsung menepis tangan Anya kasar. "Lo udah ngerebut kebahagiaan sahabat gue, dan gue gak akan biarin orang itu tenang. Kenapa lo gak mati aja sama penyakit lo itu sih?" geram Dira. Andin tersenyum licik saat lihat Bara mulai berjalan ke arahnya. "Maaf Dir, gue gak tahu apa-apa, gue emang sakit," ucap Andin dengan nada lemah. Dira, Anya dan Mona terheran-heran dengan sikap Dira yang tiba-tiba berubah lemah gitu. Gak usah sok takut gitu loh, waras gak sih lo tadi, lo songong banget," sarkas Dira. "Ada apa ini?" tanya Bara sambil menepis tangan Dira dari baju Andin. "Bara, aku dibilang pelakor ama mereka," adu Andin sambil menunduk. Dira, Ces benar-benar geram, bisa-bisanya Andin bermuka dua. Gak usah sok lemah gitu loh. Tadi aja lo ampek angkat dagu, lo emang pantas disebut pelakor, ketus Dira. "Kalian bisa gak jangan ganggu Andin?" tanya Bara dingin. "Nyadar dong Bar, buka mata lo tuh, bedain mana yang tulus ama yang cuma manfaatin lo," sambung Anya. "Kalian bisa pergi sebelum gue paksa kalian, dan satu lagi, jangan ganggu Andin," ucap Bara. "Tanpa lo suruh gue juga bakal pergi kok, dan gue gak pernah gangguin lontel lo," ketus Dira. Dia dan kedua temannya langsung meninggalkan parkiran. "Ayo ikut gue," ajak Bara pada Andin. Andin dengan senang hati ikut Bara diikuti Angel, Ces
Mobil Vero berhenti depan gerbang sekolah Feby. Feby lekas turun setelah pamitan pada Vero. Dia pun menenteng tas besarnya, dan bersamaan dengan itu Anggun juga baru datang. "Bi," panggil Anggun sambil lari nyamperin Feby. Barengan yuk, yang lain udah ada di dalam," jawab Feby. Mereka pun jalan beriringan menuju lapangan karena yang lain udah pada kumpul. "Feb, Gun sini," panggil Anya sambil melambaikan tangannya saat Feby dan Anggun celingukan mencari keberadaan mereka. Feby dan Anggun pun jalan ke arah Dira dan yang lain. Dia sempat melewati anggota Vagos yang di sana juga ada Andin dan Angel Chess. "Gak di sini aja Bi?" tanya Satria. Dia emang gak ngedukung banget kalau posisi Feby sebagai bu bos Vagos tergantikan dengan Andin atau yang lain. "Enggak Sat, gue ama mereka aja," jawab Feby. Tatapan Bara tak lepas dari Feby tapi Feby tak meliriknya sedikitpun. "Ya udah gue kesana dulu ya," lanjut Feby yang langsung diangguki mereka. Feby dan Anggun pun jalan le arah Anya, Dira dan Mona. "Kapan nih berangkatnya?" tanya Feby sambil duduk di samping Mona. "Gak tahu, katanya nunggu OSIS rapat bentar," jawab Anya. Lo tahu gak tadi gue berantem sama Andin?" Si Bara ngebelain. "Aduh Dira," Feby tersenyum sinis. "Baru tahu aja lo, Andin kan kurang buayan," jawab Feby. Mereka semua terkekeh. Tiba-tiba anggota OSIS datang. Randy sebagai ketua langsung membacakan aturan-aturan yang berlaku selama camping berlangsung karena yang ikut camping tahun ini hanya kelas 11 dan kelas akhir. "Saya harap kalian bisa bekerja tim, nanti kelompoknya kita akan umumin di lokasi," jelas Randy sebelum mengakhiri pengumumannya. Semua siswa pun naik ke bis. Feby Chess juga mencari tempat duduk ternyaman. Feby sebangku sama Anya, di belakang bangkunya ada Dira dan Mona sedangkan Anggun ada di belakangnya lagi sama Audi. Bi kayaknya Bara dan teman-temannya di bis ini juga deh," bisik Anya. "Biarinlah," acuh Feby. Dan Anya hanya mengangkat bahu. Suasana bis jadi rame dengan kekonyolan yang mereka buat, apalagi bis yang dinaiki Feby. Satria yang bawa gitar langsung nyanyi-nyanyi diikuti yang lain. Feby juga ikut nyanyi-nyanyi sambil tertawa lepas. Tatapannya tiba-tiba bertemu dengan mata elang Bara. Feby cepat-cepat mengalihkan pandangannya dan kembali ikut nyanyi. Bara duduk sama Andin. Sebenarnya dia gak mau tapi Andin maksa. "Bara, gue pengen tidur," ucap Andin manja. "Tidur aja," jawab Bara datar. "Pinjem bahu kamu," ujar Andin. Bara berdecak kesal. Dia pun membiarkan Andin bersandar di bahunya. Rombongan pun sampai di lokasi camping setelah menempuh 2 jam perjalanan. Feby Chess ikut keluar dari bis. Setelah semua siswa turun, Randy kembali memberikan pengumuman. Dia juga menempelkan nama-nama kelompok di sebuah papan. Feby langsung mencari namanya dia sekelompok sama siapa. Ternyata dia satu kelompok sama Kevin, Anya, Ardi, Naya dan Rizky. Feby tersenyum lega. Untung anggota kelompoknya mereka. Apalagi di sana ada Anya dan Kevin sebagai ketua kelompok. Kita satu kelompok loh Bi," ucap Anya sumringah. "Iyanya, untung banget gue," jawab Feby. Lo ama siapa Dir?" tanya Feby pada Dira yang kelihatan cemberut. "Si Satria, Luna, Elsa, Sandi," jawab Dira lesu. Mereka langsung terkekeh. "Jodoh emang gak kemana Dir," goda Mona. "Amit-amit Mon," jawab Dira. "Lo ama siapa Mon?" tanya Anya. "Dimas, Deon, Sisi, Angel," jawab Mona. "Iya, Mona satu kelompok ama nenek lampir," ucap Dira. Mona hanya mengangkat bahu acuh. "Lo Gun?" tanya Dira. "Bara, Ajun, Doni, Andin dan Tata," jawab Anggun. "Yah, Anggun lebih parah. Ketemu pelakor," ucap Mona. "Tenang Bi, gue bakal awasin Bara terus. Gue gak akan biarin Andin nempel ama Bara," ucap Anggun. "Kalau perlu Gun buat dia salah di mata Bara," timpal Dira. "Lo tenang aja," jawab Anggun. "Gak usah kali Gun, biarin Bara mau ngapain," jawab Feby. "Baik, saya harap kalian bisa bekerja tim. Untuk teman SETENDA kalian bisa pilih sendiri," ucap Randy.
Mereka semua pun mencari tempat untuk diriin tenda. Feby tetap memilih satu tenda bareng Anya. Saat yang lain sibuk diriin tenda, Anggun yang satu tenda sama Audi malah sibuk main ponsel. "Bentar ya di gue angkat telepon dulu," ucap Anggun pada Audi. Audi hanya ngangguk. Anggun pun berjalan menjauhi Audi dan ngangkat panggilan itu. "Ada apa bang?" tanya Anggun dengan suara tengah berbisik setelah panggilan terhubung. "Gimana rencana kita? Berhasil?" "Sorry gue sibuk kuliah," ujar seseorang dari seberang sana. "Berhasil dong bang, sekarang Bara dan Feby udah putus tanpa kita harus repot-repot misahin mereka. Kita tinggal jalanin rencana kedua," ucap Anggun dengan suara pelan. "Bagus kalau gitu, lo urus semuanya. Nanti kalau ada waktu kita ketemu. Gue lagi banyak tugas kuliah ini," ucap orang itu. "Sip bang, ya udah gue lagi sibuk ini, nanti gue hubungi lagi," ucap Anggun. Ya sudah, telepon pun terputus.